50% dari pasangan usia subur di Indonesia menderita Koknea sendiri infertilitas. adalah organ pendengaran yang berfungsi. TKR atau total knee replacement. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Halo Sobat Premier, perkenalkan saya Dr. Maria Aulia Sanjaya, spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Donor darah merupakan kegiatan sosial yang bertujuan membantu seseorang yang membutuhkan darah. Donor darah tidak hanya berguna bagi si penerima, tetapi bermanfaat juga bagi pendonor. Yang pertama, mengurangi penyakit jantung. Dengan melakukan donor darah, sirkulasi darah akan menjadi lebih baik, karena jantung akan terlatih terus memompa darah sehingga meningkatkan kadar zat besi dalam darah dan menjadikan tubuh lebih sehat. Manfaat yang kedua, dapat membakar lemak. Ternyata, dengan kita mendonorkan darah sebanyak 450 cc, kita akan kehilangan kalori sebanyak 650. Manfaat ketiga, dengan menurunkan resiko kanker, termasuk kanker hati, paru-paru, usus besar, dan tenggorokan. Manfaat berikutnya, bisa juga pengaruh ke psikologis. Donor darah yang rutin ternyata membantu kita menjaga pikiran tetap stabil karena akan membuat lebih bahagia dan damai. Manfaat yang terakhir adalah dapat melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Mengapa? Karena sebelum kita melakukan donor darah, kita akan melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Kita harus sehat secara jasmani dan rohani. Usia rentang antara 17 sampai 56 tahun. Berat badan minimal 45 kg. Dan tekanan darah untuk yang sistol atau tekanan darah yang di atas rentang antara 100 hingga 170 dan diastol yaitu tekanan darah yang bawah rentang antara 70 hingga 100. Dan kadar hemoglobin berkisar 12 sampai 17. Interval donor darah paling tidak 3 bulan sebelum donor darah berikutnya. Pada umumnya, donor darah aman dan tidak berbahaya. Terkadang ada beberapa yang merasakan efek samping, tetapi sifatnya ringan dan hanya beberapa saat, yaitu berupa rasa nyeri dan memar di daerah tempat pengambilan darah. Terkadang ada yang mengeluh pingsan, bahkan pusing, dan biasanya hanya beberapa menit. Bila muncul keluhan tersebut, bisa berbaring dengan kaki diposisikan sedikit lebih tinggi. Perdarahan di lokasi pengambilan juga bisa terjadi. Bisa diatasi dengan menekan tempat pengambilan darah dan mengangkat tangan untuk beberapa menit. Setelah donor darah, kita bisa istirahat paling tidak 10 menit sambil menikmati makanan yang biasanya disediakan pada saat donor, dan kemudian bisa dapat beraktivitas kembali. Kembali bekerja setelah donor tidak berbahaya bagi kesehatan. Hindari mengangkat barang berat 12 jam setelah donor untuk menghindari bengkak di lokasi pengambilan darah. Banyak minum sampai 72 jam dapat mengembalikan stamina. Jadi, apakah Anda sudah siap untuk melakukan donor darah? Sekian yang dapat saya sampaikan dan semoga bermanfaat. Salam sehat.